Dan pemirsa untuk membahas lebih jauh terkait Kabupaten Tabalong, kita akan langsung berbincang dengan Bupati Tabalong, Bapak Anang Syafiani, yang telah hadir di studio siang ini. Selamat siang, Pak Anang. Selamat siang, Apa Mbak Valeri. kabar, Pak Alhamdulillah Anang? baik. Alhamdulillah sampai di Jakarta ya, Pak ya. Alhamdulillah, ya. Iya, Pak Anang, ini waktu yang lama ya, Pak. Hampir 1 dekade dari 2014. Bagaimana, Pak, fokus utama Bapak bisa membangun Tabalong hingga saat ini? Baik, yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada MNC TV. Tadi di pengantar sudah disampaikan bahwa Tabalong itu pernah sebagai kabupaten terkebelakang. Dulu tertinggal ya, Tertinggal Pak. ya kan. Nah, tertinggal dan terkebelakang itu bukan karena apa-apa ya. Yang pertama karena lokasi. Betul. Jadi Tabalong itu di ujung utara Kalimantan Selatan. Jadi kalau orang mau ke Tabalong tuh harus niat dulu. Akses ya, Pak ya. Ya. Nah, yang kedua memang dari indikator makro. Misalnya ya indeks pembangunan manusia, Tabalong tuh kalau tidak peringkat ke-9, peringkat ke-10 di Kalsel. Di Kalimantan Dari 13 Selatan. kabupaten kota di Kalsel. Pertumbuhan ekonominya rendah, angka harapan hidup rendah, rata-rata alama sekolah juga di bawah. Nah, sekarang alhamdulillah karena apa? Karena ada upaya ikhtiar nyata ya untuk memajukan Tabalong, membangun Tabalong. Nah, sekarang dilihat dari indeks pembangunan manusia, kami berada di peringkat pertama untuk kelompok kabupaten. Wah, luar biasa. Peringkat Dan pertama ya, peringkat Pak ya? pertama untuk kelompok kabupaten ya, jumlah kabupaten di Kalsel itu ada 11. Nah, 11. kemudian untuk Kalsel 13 kabupaten kota ya, termasuk 2 kota, kita selalu peringkat 3 gitu. 3 besar ya, Pak? Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dalam sejarah Tabalong yang berusia 58 tahun, baru kali ini kita bisa mencapai 5,30%. Begitu juga angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah ya kan. Nah, terakhir termasuk upaya kami mengendalikan inflasi, sehingga Tabalong yang menurut orang tidak mungkin, mustahil lah Tabalong itu inflasinya bisa rendah. Karena kami bukan daerah pangan ya. Tetapi alhamdulillah kami selalu bertahan di, kalau tidak 2 besar, 3 besar, 5 besar di Indonesia gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang menyebabkan jadi fundamental ekonomi di Tabalong itu sudah bagus ya. Sehingga ada lompatan-lompatan dan ini alhamdulillah bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Nah, terakhir dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara, karena Tabalong ini menjadi lintasan 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur ya, kami berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, dan menjadi kabupaten di Kalimantan Selatan yang dekat banget dengan IKN. Dan dampaknya itu sudah terasa, tadi Mbak Valeri sampaikan ya, untuk investasi ya, penanaman modal dalam negeri, tahun 2022 kita tertinggi di Kalsel, termasuk kunjungan wisatawan. Betul. Paling tinggi kunjungan wisatawan domestik maupun asing gitu. Nah, ini sebagai pertanda bahwa IKN itu memang memberikan dampak kepada kami di Kabupaten Tabalong gitu. Nah, ini yang akan terus kami pelihara, akan terus kami eksplor ya, berbagai potensi yang ada, yang tujuannya itu adalah bagaimana agar kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tabalong itu bisa kita tingkatkan gitu. Iya, jadi Nah, kan itu memang secara sekarang singkat. Kalimantan ini kan sedang mendapat exposure ya, Pak Ya, Anang ya. Karena oke. kan memang Penajam Pasar Utara, PPU ini akan digadang-gadang menjadi IKN baru. Iya, iya. Nah, kalau sekarang prioritas pembangunan di Tabalong sendiri seperti apa? Oke. Karena kan ini tadi Bapak juga sebutkan Tabalong menjadi garda terdepan Iya. untuk IKN. Baik, jadi dalam konteks IKN ya, kami sudah menyiapkan sektor industri sebagai primadona. Nah, walaupun ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat ya, kita siapkan kawasan industri seluas 3.200 hektar. Nah, saya tadinya tanda tanya ya, kok pusat request ini kan? Nah, tetapi setelah saya pelajari potensi yang ada di Tabalong, termasuk kabupaten yang dekat dengan Kabupaten Tabalong, nah saya meyakini bahwa industri yang akan dikembangkan di Tabalong, di kawasan industrinya adalah industri menengah ke sedang gitu. Jadi mungkin pengolahan pangan dan lain-lain ya. Nah, itu sebabnya bersamaan dengan itu kami juga mengembangkan sektor pertanian, khususnya pangan. Padahal sebelumnya kami harus disupport oleh
Karena akses tadi ya Pak ya? Ya, disupport oleh daerah lain. Nah, sekarang kami tidak saja swasembada tapi surplus. Nah ini terus kami kembangkan untuk pangan ini ya. Bahkan saat ini Tabalong itu harus menyopot Kaltim ya. Setiap harinya itu rata-rata 1,5 sampai 2,5 ton sayur-sayuran. Berarti justru dari Tabalong Dari ke Kalimantan Tabalong Timur ya ke Pak ya? Kaltim. Nah ini baru Kaltim, belum IKN gitu kan. Belum IKN Belum ya, Pak, ya? IKN, nah oleh sebab Belum itu. sampai PPU Pak? Penajam Pasir? Sudah. sampai? Maksud saya bukan kebutuhan orang IKN, ini baru kebutuhan orang Kaltim ya Baru kan. Kaltim aja ya Pak Nah ya? nanti setelah mungkin IKN itu akan resmi 17 Agustus 2024 ya. Kami tidak mungkin memenuhi kebutuhan ini kan, hanya Tabalong. Oleh sebab itu tahun 2021 saya bangun pasar agribisnis, letaknya persis di ruas jalan nasional yang menghubungkan Tabalong dengan IKN. Nah pasar agribisnis ini sekarang menampung hasil-hasil pertanian dari para petani, dan saya udah tawarkan juga kepada pemerintah provinsi, silahkan ini dijadikan sebagai outletnya Kalsel, outletnya pangan Kalsel gitu. Jadi orang kabupaten lain di Kalsel tidak perlu dia jual ke Kaltim atau ke IKN, Iya. cukup di Tabalong Di pasar gitu. ini ya Iya. Pak ya? Baik, ini kan berarti tadi Bapak sebutkan memang kepemimpinan 10 tahun ini cukup berkembang pesat ya Pak Iya, ya betul. Tabalong ini. Iya. Strateginya seperti apa sih Pak Anang? Jadi saya sudah, karena saya dari birokrat kan, saya pernah kepala Bapeda Tabalong 6 tahun, pernah kepala dinas di beberapa SKPD ya. Nah, dari situlah saya kesempatan mempelajari ya. Nah, akhirnya di tahun 2015 itu saya mencanangkan apa yang saya sebut gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Disingkat Gerbang Emas. Nah intinya Gerbang Emas ini adalah yang pertama, yang paling mendasar ya, bagaimana agar kualitas perencanaan itu bagus. Kualitas perencanaan. Nah, kualitas perencanaan ini bagus ya, oleh sebab itu supaya ini bisa terwujud, sebagai bupati di tahun-tahun itu, saya langsung memimpin musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan dulu ya Pak ya? Nah, kalau bupati hadir, tokoh-tokohnya pasti hadir gitu. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah bisa terwujud keterpaduan dalam perencanaan. Nah, keterpaduan ini penting, Mbak. Karena kabupaten tidak mampu sendiri kan, oleh sebab itu dia perlu dukungan provinsi, pusat ya kan. Nah, kemudian konsep Gerbang Emas ini juga memaksimalkan apa yang sekarang lagi populer, sinergitas dan kolaborasi. Betul. Nah, kita mulai dari sinergitas. situ. Nah, alhamdulillah ya, dari Gerbang Emas ini terjadi lompatan besar dalam pencapaian indeks pembangunan manusia tadi ya. Di 2014 kita masih peringkat ke-10, akhir 2015 itu peringkat IPM kita udah naik ke peringkat 3. Nah ini yang meyakinkan saya bahwa Jauh ya Pak lompatannya ya Pak ya? Dari lompatannya 10 jauh ke banget ya 3. kan, dari 10 ke 3 ya kan. Luar biasa. Nah ini yang meyakinkan saya bahwa konsep Gerbang Emas ini harus kita lanjutkan. Dan itu alhamdulillah terus berjalan sampai hari ini. Sampai nanti saya selesai pada tanggal 31 Desember, Desember ya 2023. Pak? 2020, ya. Sekarang pembangunan apa yang masih berjalan di sana? Pak Anang? Infrastruktur. Infrastruktur terutama ya Pak Terutama, ya? Karena ya, tadi ya. menjadi penyangga untuk Iya, IKN. iya. Apa aja nih Pak Anang? Nah kemudian tadi pertanian dalam arti luas ya kan, nah, termasuk industri ya kan. Nah yang tidak kalah pentingnya UMKM. Ini mungkin sejarah pahit ya, kalau boleh saya katakan. Tabalong itu kan mulai zaman Belanda ada tambang minyak. Iya. Sehingga saya pernah baca ya, sebuah buku. Jadi Tabalong itu terperangkap ke ekonomi dualistik. Jadi walaupun pertanian dan lain-lain maju, tapi dia tertutupi oleh kebesaran sektor tambang. Betul-betul. Nah akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf orang Tabalong jadi konsumen bukan produsen.
padahal sumber dayanya sangat banyak ya Sangat Pak ya? banyak. Nah, justru melalui konsep gerbang emas tadi, lalu saya canangkan satu program mencetak wira usaha baru dan tenaga terampil. Jadi di periode pertama saya targetkan 5.000 ya, alhamdulillah realisasinya 6.000 lebih. Kemudian di periode kedua 2019-2024 targetnya saya naikkan 10.000, alhamdulillah. Kemarin waktu acara puncak hari jadi kita sudah mencapai 22.000. 22.000. Mereka inilah Mbak Valeri yang menjadi UMKM. UMKM sekarang ya Pak, Iya. terus digencar ya Pak Dan ya? mereka itulah yang punya peran besar untuk mempercepat bangkitnya ekonomi di Tabalong itu pasca pandemi COVID-19. Baik, Pak Anang kita jeda dulu sebentar Baik. dialognya pemirsa. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Sindosia, tetaplah bersama kami. Kembali di Sindosia pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog dengan Bupati Tabalong Bapak Anang Syafiani. Iya Pak Anang, tadi kan menarik selain UMKM yang saat ini sedang digencarkan di Tabalong. Tapi juga terkait dengan pembangunan ekonomi di sana ada program Bapak ini kredit bunga 0%. Ini mungkin bisa dielaborasi seperti apa programnya Pak? Baik, ini sebetulnya terkait langsung ya dengan satu program yang saya sampaikan tadi, mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Jadi mereka skillnya kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian mereka begitu selesai pelatihan ya, mereka kita bantu peralatan dan kita dukung dengan permodalan yang bunganya 0% tadi. 0% ya Pak ya? Nah itu yang mempercepat, mengentaskan mereka dari ketidakpastian tentang berusaha. Nah alhamdulillah kredit yang bunganya 0% ini kita sebut juga kredit gerbang emas ya. Ini menjadi percontohan pilot proyek dari OJK Kalimantan Selatan. Dan kita pernah mendapatkan OJK Award ya, karena kredit yang bunganya 0% ini. Iya. Nah ini terus kita lanjutkan, memang tidak semua bisa kita layani ya, karena walaupun bunganya 0%, karena kredit ini disalurkan oleh Bank BPR Tabalong Bersinar, saya tekankan dengan BPR ini, kalian harus jaga NPL. Iya kan? Supaya apa? Karena NPL itu kan cermin sehatnya sebuah bank gitu. Nah oleh sebab itu kita tetap selektif ya, tetapi tanpa mengurangi perhatian kita kepada UMKM yang membutuhkan Artinya bantuan background permodalan. checkingnya juga tetap berjalan ya Pak ya. Nah sebetulnya kebanyakan wirausaha yang menggunakan kredit 0% ini di bidang apa aja sih Pak? Semuanya. Ada pedagang di pasar. Nah kalau pedagang di pasar ini ya, itu pasti terkait tentang praktek rentenir. Oh, Ada yang mengatasnamakan lembaga koperasi dan lain-lain. Nah kita masuk ke sana. Alhamdulillah informasi tentang praktek-praktek ini sudah sangat jarang saya dengar ya. Ini artinya kredit gerbang emas yang bunganya 0% ini memang efektif untuk memberantas praktik rentenir di Kabupaten Tabalong gitu. iya betul sekali, pinjaman-pinjaman yang Betul. tidak berlisensi ya Pak. Sudah ada berapa kira-kira yang menggunakan program kredit 0% ini Pak untuk warga Tabalong sendiri? Saya angka pastinya kurang ingat ya, tapi ya udah di atas 3.700 lah. 3.700 ya. Ya, mungkin sudah mendekati 4.000, 4.500. Sekitar 4.500 warga Tabalong Ini ya kan Pak sudah menggunakan. kemarin waktu perubahan APBD Kabupaten Tabalong tahun 2023 kita tambah lagi permodalan untuk kredit gerbang emas ini. Oke baik, nah tadi kan juga ini disebutkan Tabalong saat ini juga menjadi garda terdepan ataupun penyangga untuk IKN nanti ya rencananya Penajam Pasar Utara. Apa sebetulnya Pak sektor-sektor perekonomian di sana yang menjadi primadona? Ini kan supaya masyarakat juga yang belum pernah ke Tabalong mungkin bisa tertarik ke sana ya Pak ya? Baik, jadi sebetulnya ini kami lakukan ya untuk menyikapi satu program dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN. Nah karena Tabalong itu berbatasan dengan Kaltim dan IKN,
Maka tahun yang lalu saya mencanangkan Tabalong sebagai Serambi depan Kalimantan Selatan. Nah, Serambi ini bukan dalam pengertian fisik saja, ya kan, dari Kaltim masuk Tabalong. Bukan itu aja. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bagaimana Tabalong bisa menyuplai pangan ke IKN, bagaimana Tabalong bisa menyuplai tenaga kerja yang terampil hasil dari pelatihan tadi ke IKN, termasuk nanti sektor-sektor lain ya. Nah, ini sudah kami laksanakan setahun lebih ya, menyiapkan diri sebagai Serambi depan IKN ini, termasuk tadi menyiapkan kawasan industri. Dan kemarin tanggal 8 Desember ya, acara puncak Hari Jadi Tabalong, kami setahun ke depan makin memantapkan diri lagi sebagai Serambi depan Kalimantan Selatan. Iya, baik. Nah, dengan cara seperti ini ada ikhtiar nyata, ada kontribusi nyata dari kami ya untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN. Jadi itu yang kami lakukan, Mbak Valeri. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi banyak sekali program prioritas yang sudah tercapai. Tadi ada gerbang emas, kemudian juga kredit 0% untuk para wirausaha di sana, dan juga angka inflasi yang cukup rendah ya Pak ya. Apa saja lagi capaian program prioritas pembangunan di era kepemimpinan Pak Anang ini? Tadi saya ingin garis bawahi tentang inflasi ya. Orang sering bertanya ya, kenapa inflasi di Tabalong terkendali? Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa kita memang terus-menerus melakukan inovasi. Jadi ada 12 inovasi ya yang kita lakukan untuk mengawal agar inflasi ini terkendali. Nah, misalnya ya yang lagi viral nih, julakwasi. Julakwasi. Julakwasi itu kan bahasa Banjar, Mbak. Julak itu artinya paman ya. Wasi itu besi. Jadi ini paman besi. Paman yang kuat ya. Oh, paman yang kuat. Nah, julakwasi itu singkatan dari jual ikan dan sayur untuk kawal inflasi. Nah, kemarin sebetulnya ada launching ya tanggal 8 kemarin. Nah, makanya hari ini saya jam 12 nanti ada acara penganugerahan Inovatif Government Award. Nah, insya Allah minimal kita masuk 4 besar gitu. Mudah-mudahan 3 besar dengan inovasi ini. Nah, ini terus kita lakukan. Nah, kemudian selain itu kita juga menyiapkan objek wisata. Objek wisata, ya menarik nih Pak. Yang menarik ya kan? Nah, kemarin tadi sudah saya katakan, tahun yang lalu kunjungan wisatawan domestik ke Tabalong itu 3 juta lebih. Tahun lalu ya tahun Pak ya? lalu, tahun 2022. Kemudian kunjungan wisatawan asing itu 44.000, lebih dari 5% kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Padahal dengan kondisi yang seadanya. Nah, itu sebabnya juga, kan, kami terus kembangkan objek wisata, ya daya tarik alam, daya tarik seni budaya, ya kan, kemudian daya tarik kuliner. Nah, oleh sebab itu kemarin tanggal 9 untuk pertama kalinya kami melaksanakan Nan Sarunai Tabalong Festival. Tabalong Festival. Ya, jadi seni budaya tujuannya adalah untuk mengenalkan seni budaya daerah sekitar IKN kepada pihak luar. Karena dan memang Kalimantan lagi dapat exposure ya Pak ya. Nah, kemudian mengenalkan seni budaya dari luar ke warga sekitar IKN. Nah, alhamdulillah dari Blitar, dari Tanah Toraja, dari Sumatera Barat, kemudian dari beberapa kabupaten di Kalimantan juga hadir gitu. Nah, ini sebagai sebuah modal awal bagi kita untuk mengembangkan pariwisata di tahun-tahun mendatang. Jadi saya memanfaatkan orang yang mau ke IKN dari Banjarmasin, mampir dulu gitu. Paling tidak dia nginap 1 malam 2 malam di Tabalong ya kan. Iya, mengeksplor Tabalong dan keindahan dan kekayaan alamnya ya Pak. Nah, Pak Anang, ini mungkin kan memang 31 Desember akan berakhir, tapi mimpi apa yang belum tercapai mungkin Pak? Bapak kan juga
sudah lama memimpin Tabalong ini dulu dari Bapeda ya tadi ya Bapak sebutkan ya. Ada mimpi yang belum tercapai mungkin Pak Anang? Alhamdulillah sebagian besar mimpi saya sudah terwujud ya. Nah yang belum itu misalnya saya ingin menuntaskan ya aktivitas perekonomian di Pasar Tanjung misalnya ya. Ini dapat dipastikan tidak akan terwujud ya karena faktor alam dan sebagainya. Nah kemudian saya sebetulnya punya obsesi di akhir masa jabatan saya ini, Tabalong itu mempunyai universitas. Universitas juga. Iya kan, tapi ya mohon maaf andai kata tidak ada pandemi COVID-19 ya semuanya terwujud. Iya itu sempat menghambat ya Pak ya. Iya, 2 tahun kita bukan sekedar menurun, sempat stagnan kita kan. Betul. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh penjabat bupati atau bupati definitif nanti supaya Tabalong itu bisa menjadi pilihan orang untuk berbisnis, untuk kunjungan wisata, termasuk melanjutkan pendidikan gitu. Betul sekali, amin. Ya, kita sama-sama berharap dan mendoakan ya Pak Anang, siapapun nanti yang menggantikan kepemimpinan Pak Anang, ini bisa melanjutkan tadi yang belum tercapai, mungkin yang ekonomi yang lebih maju, kemudian juga ada universitas di Kabupaten Tabalong ya Pak Anang. Terima kasih Bupati Tabalong Pak Anang Syafiani telah bergabung di Sindo Siang pada hari ini. Salam sehat Bapak. Sampai nanti 31 Desember mungkin kita harapkan sama-sama Tabalong bisa semakin maju lagi ya Pak Anang. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Anang, salam sehat. Dan pemirsa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan terkait penyelenggaraan debat perdana Capres Pemilu 2024 pada malam nanti. Sindo Siang segera kembali.